Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, sekarang kan karena efek pandemi COVID-19 Semuanya. Baik terus, semuanya corona. Baik. kita disuruh lockdown. Pemerintah memberlakukan PSBB, pembatasan terhadap kegiatan yang melibatkan orang banyak. Berkaitan dengan itu, bagaimana dengan pelaksanaan sholat Idul Fitri? Apakah ada cara yang mudah, cara yang praktis untuk dilakukan, Buya? Terima kasih atas jawabannya. Sholat hari raya Idul Fitri adalah sunnah yang sangat dikukuhkan. Pahalanya besar. Bahkan sebagian mengatakan fardu kifayah karena ada syiar di dalamnya. Adapun caranya ada 3 model. Cara yang paling utama dan pertama adalah seperti yang selama ini kita saksikan di masjid-masjid atau di lapangan-lapangan adalah sholat 2 rakaat dengan takbir. Waktu sholatnya dengan takbir lengkap 7 kali di rakaat pertama, 5 kali di yang kedua. Setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar, takbiratul ihram, membaca takbir 7 kali. Setelah takbir 7 kali selesai, kemudian iftitah, kemudian membaca Fatihah seperti biasa orang sholat. Di rakaat yang kedua setelah berdiri Allahu Akbar, membaca takbir 5 kali, kemudian baca Fatihah dan surat. Salam. Kemudian ini yang paling pertama dengan takbir yang bilangan takbir 7 dan 5, kemudian dengan khutbahnya. Ini martabat tertinggi, ada khotib yang khutbah. Khutbahnya ada dengan 2 khutbah. Ada khutbah. Baik, kemudian martabat yang kedua, Anda di rumah nggak pakai khutbah dan dapat keutamaan sholat. Nggak biasa khutbah, suruh khutbah pusing. Nggak pakai khutbah. Lakukan sholat 2 rakaat. Ini martabat yang kedua. 2 rakaat dengan cara setelah takbiratul ihram, aku niat sholat hari raya Idul Fitri. Takbir Allahu Akbar. Kalau makmum imam jadi imam, karena aku jadi imam. Allahu Akbar. Setelah Allahu Akbar tambah 7. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar 7. Kemudian di rakaat kedua setelah bangkit dari sujud, Allahu Akbar, nggak dihitung karena bangkitnya, baru nambah 5 takbir. Setelah itu baca surat Al-Fatihah dan surat seperti biasa orang sholat. Hanya takbirnya saja ditambah. Ini martabat yang kedua. Martabat yang ketiga adalah lakukan sholat hari raya. Aku niat sholat hari raya. Niatnya begitu di hati, bahasa Jawa juga faham, Allah ngerti. Di hati intinya, lesan hanya untuk mempermudah saja. Aku niat sholat hari raya Idul Fitri. Allahu Akbar. Seperti Anda sholat duha. Nggak pakai 7 takbir, nggak pakai 5 takbir. Seperti sholat biasa, sholat sunnah biasa, sholat duha atau sholat qabliyah subuh. Usulnya Allahu Akbar, doa iftitah, baca Fatihah. Anda sudah mendapatkan pahala kemuliaan sholat hari raya Idul Fitri, dan bisa Anda lakukan di rumah ini. Kalau kasus dalam keadaan semacam ini Anda di rumah, jangan sampai ada ketinggalan. Bukan hari ini saja, mungkin di tahun yang akan datang Anda sibuk dengan anak Anda atau yang lainnya, suami pergi ke musola atau ke masjid, Anda sholat nggak pakai khutbah, nggak apa-apa, sah, dapat pahala. Ini 3 martabat. Martabat yang keempat nggak masuk, nggak sholat. Kemudian jika ingin di rumah, okelah, saya punya anak banyak, anak saya ada, saya pengen ada yang khutbah. Gimana? Khutbahnya setelah sholat. Setelah assalamualaikum sholat langsung berdiri khutbah. Khutbahnya rukun-rukunnya seperti rukun di dalam khutbah Jumat. Hendaknya dipenuhi rukun itu agar sempurna khutbahnya. Baik, pertama harus ada alhamdulillah, atau yang sepadan atau semakna dengan alhamdulillah. Kemudian yang kedua baca sholat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian ittaqullah, gitu toh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ittaqullah. Kemudian yang keempat apa? Baca surat, 1 surat. Bismillahirrahmanirrahim, kul wallahu ahad. Langsung duduk, sudah 1 khutbah. Bisa? Kalau ingin diamalkan di rumah, berdiri pakai jubah suaminya, nggak depan istri kayak ustadz, langsung aku akan khutbah nanti ke istriku. Oh ya, khutbah langsung. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ittaqullah.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Langsung duduk. Satu khutbah. Wah, istrinya bangga, tak tanya, wah khutbahnya begitu. Berdiri lagi. Sama. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ittaqullah. Allahumma ighfir lil mu'min. Ampuni kaum muslimin mukminin ya Allah. Duduk. Sudah beres. Jadi rukunnya 5 adalah alhamdulillah, sholawat, wasiat takwa, kemudian membaca Al-Quran, dan doa untuk kaum muslimin mukminin. Adapun cara baginya itu di khutbah yang pertama, alhamdulillah, wasiat takwa, alhamdulillah, sholawat, wasiat takwa, ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran. Biarpun satu ayat. Qul huwallahu ahad. Yang kedua sama. Alhamdulillah, sholawat, wasiat takwa, doa. Jadi satu-satu dibagi. Doa untuk kaum muslimin. Ya Allah ampuni kaum muslimin semuanya. Ya Allah angkat bala bencana. Langsung duduk, selesai. Dapat seperti di masjidnya. Ya tidak apa-apa bajunya. Ya itu jadi jangan dipersulit. Mudah semuanya khutbah. Khutbah juga gampang. Kalau pengen ngadain khutbah seperti itu. Waktunya adalah waktu Anda melakukan sholat duha. Di saat matahari terbit, biarkan meninggi. Sekiranya tinggi yang jarak antara matahari dengan bumi itu bisa diisi matahari lagi. Seperti itu. Kurang lebihnya adalah paling awal 10 menitan lah kurang lebihnya. Jadi matahari mulai meninggi, meninggalkan landasannya, baru seolah-olah kita kasih matahari di bawahnya, cukup, berarti sudah masuk waktu untuk sholat Idul Adha atau sholat Idul Fitri atau sholat duha. Jadi waktunya waktu sholat duha. Ini saja, mudah ya, diamalkan. Jangan sampai setelah ini ada yang tidak sholat hari raya Idul Fitri. Ibu-ibu di rumah pun juga demikian, sholat hari raya Idul Fitri. Baik, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, sekarang kan karena efek pandemi COVID-19, semuanya baik, terus semuanya corona. Baik. Kita disuruh lockdown. Pemerintah memberlakukan PSBB, pembatasan terhadap kegiatan yang melibatkan orang banyak. Berkaitan dengan itu, bagaimana dengan pelaksanaan sholat Idul Fitri? Apakah ada cara yang mudah, cara yang praktis untuk dilakukan, Buya? Terima kasih atas jawabannya. Sholat hari raya Idul Fitri adalah sunnah yang sangat dikukuhkan. Pahalanya besar. Bahkan sebagian mengatakan fardu kifayah karena ada syiar di dalamnya. Adapun caranya ada 3 model. Cara yang paling utama dan pertama adalah seperti yang selama ini kita saksikan di masjid-masjid atau di lapangan-lapangan, adalah sholat 2 rakaat dengan takbir. Waktu sholatnya dengan takbir lengkap, 7 kali di rakaat pertama, 5 kali di yang kedua. Setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar, takbiratul ihram, membaca takbir 7 kali. Setelah takbir 7 kali selesai, kemudian iftitah, kemudian membaca Fatihah seperti biasa orang sholat. Di rakaat yang kedua setelah berdiri Allahu Akbar, membaca takbir 5 kali, kemudian baca Fatihah dan surat. Salam. Kemudian ini yang paling pertama dengan takbir yang bilangan takbir 7 dan 5, kemudian dengan khutbahnya. Ini martabat tertinggi, ada khotib yang khutbah. Khutbahnya adalah dengan 2 khutbah. Ada khutbah. Baik, kemudian martabat yang kedua, Anda di rumah nggak pakai khutbah dan dapat keutamaan sholat. Nggak biasa khutbah, suruh khutbah pusing. Nggak pakai khutbah. Lakukan sholat 2 rakaat. Ini martabat yang kedua. 2 rakaat dengan cara setelah takbiratul ihram, aku niat sholat hari raya Idul Fitri. Takbir Allahu Akbar. Kalau makmum imam jadi imam, karena aku jadi imam. Allahu Akbar. Setelah Allahu Akbar tambah 7. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar 7. Kemudian di rakaat kedua setelah bangkit dari sujud, Allahu Akbar, nggak dihitung karena bangkitnya, baru nambah 5 takbir. Setelah itu baca surat Al-Fatihah dan surat seperti biasa orang sholat. Hanya takbirnya saja ditambah. Ini martabat yang kedua. Martabat yang ketiga adalah
Lakukan sholat hari raya, niat, aku niat sholat hari raya. Niatnya begitu di hati, bahasa Jawa juga faham, Allah ngerti. Di hati intinya, lesan hanya untuk mempermudah saja. Aku niat sholat hari raya Idul Fitri. Allahu Akbar. Seperti Anda sholat duha. Nggak pakai 7 takbir, nggak pakai 5 takbir. Seperti sholat biasa, sholat sunnah biasa, sholat duha atau sholat qabliyah subuh. Usulnya Allahu Akbar, doa iftitah, baca Fatihah. Anda sudah mendapatkan pahala kemuliaan sholat hari raya Idul Fitri, dan bisa Anda lakukan di rumah ini. Kalau kasus dalam keadaan semacam ini Anda di rumah, jangan sampai ada ketinggalan. Bukan hari ini saja, mungkin di tahun yang akan datang Anda sibuk dengan anak Anda atau yang lainnya, suami pergi ke musola atau ke masjid, Anda sholat nggak pakai khutbah, nggak apa-apa, sah, dapat pahala. Ini 3 martabat. Martabat yang keempat nggak masuk, nggak sholat. Kemudian jika ingin di rumah, oke lah, saya punya anak banyak, anak saya ada, saya pengen ada yang khutbah. Gimana? Khutbahnya setelah sholat. Setelah assalamualaikum sholat langsung berdiri khutbah. Khutbahnya rukun-rukunnya seperti rukun di dalam khutbah Jumat. Hendaknya dipenuhi rukun itu agar sempurna khutbahnya. Baik. Pertama harus ada alhamdulillah, atau yang sepadan atau semakna dengan alhamdulillah. Kemudian yang kedua baca salat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian ittaqullah, gitu toh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ittaqullah. Kemudian yang keempat apa? Baca surat, 1 surat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul wallahu ahad. Langsung duduk. Sudah 1 khutbah. Bisa? Kalau ingin diamalkan di rumah, berdiri pakai jubah suaminya, nggak depan istri gaya ustadz, langsung aku akan khutbah nanti ke istriku. Oh ya, khutbah langsung. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ittaqullah, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Langsung duduk, 1 khutbah. Wah, istrinya bangga, tak tanya, wah khutbahnya begitu, berdiri lagi. Sama, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ittaqullah, Allahumma ighfir lil mu'min, ampuni kaum muslimin mukminin ya Allah. Duduk, sudah beres. Jadi rukunnya 5 adalah alhamdulillah, sholawat, wasiat takwa, kemudian membaca Al-Quran, dan doa untuk kaum muslimin mukminin. Adapun cara baginya itu di khutbah yang pertama, alhamdulillah, wasiat takwa, alhamdulillah, sholawat, wahya takwa, ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran. Biarpun 1 ayat. Qul huwallahu ahad. Yang kedua sama. Alhamdulillah, sholawat, wasiat takwa, doa. Jadi satu-satu dibagi. Doa untuk kaum muslimin. Ya Allah ampuni kaum muslimin semuanya. Ya Allah angkat bala bencana. Langsung duduk, selesai. Dapat. Seperti di masjidnya, ya tidak apa-apa bajunya. Ya itu, jadi jangan dipersulit, mudah semuanya khutbah. Khutbah juga gampang. Kalau pengen ngadain khutbah seperti itu, waktunya adalah waktu Anda melakukan sholat duha. Di saat matahari terbit, biarkan meninggi. Sekiranya tinggi yang jarak antara matahari dengan bumi itu bisa diisi matahari lagi. Seperti itu. Kurang lebihnya adalah paling awal 10 menitan lah kurang lebihnya. Jadi matahari mulai meninggi, meninggalkan landasannya, baru seolah-olah kita kasih matahari di bawahnya, cukup, berarti sudah masuk waktu untuk sholat Idul Adha atau sholat Idul Fitri atau sholat duha. Jadi waktunya waktu sholat duha. Ini saja, mudah ya, diamalkan. Jangan sampai setelah ini ada yang tidak sholat hari raya Idul Fitri. Ibu-ibu di rumah pun juga demikian, sholat hari raya Idul Fitri. Baik, wallahu a'lam.